Kisah inspiratif berjudul Rahasia Kasih Terbesar Allah. Pada waktu pengadilan terakhir, ketika semua manusia dari berbagai bangsa dan ras berdiri di hadapan tahta Allah Bapa, sebelum dakwaan terhadap diri setiap orang dibacakan, Allah Bapa karena segala kemurahan hatinya mempersilahkan manusia untuk mengajukan keberatan-keberatan terlebih dahulu. Salah seorang berdiri dan mulai berbicara. Allah Bapa yang Maha Mulia, sebelum Bapa mengadili kami, sudilah Bapa mempertimbangkan satu hal ini, bahwa menjadi manusia itu ternyata enak-enak susah. Kadang kami tidak tahu mengapa kami menderita, mengapa kami dihina, mengapa kami mudah jatuh dalam dosa, dan juga mengapa kami bodoh dan banyak lagi. Maka sebelum Bapa mengadili kami, apakah tidak lebih adil bila Allah yang juga pernah menjadi manusia seperti kami? Semua orang yang mendengar usulan itu bertepuk tangan dan berseru, "Setuju!" Bapa tersenyum mengangguk. Baiklah, kalau Allah menjadi manusia, kira-kira apa saja yang harus dialaminya? Seorang laki-laki negro maju dan berbicara. Dia harus dilahirkan di luar nikah. Tidak jelas siapa bapaknya. Biar dia tahu bagaimana rasanya dihina sebagai anak haram. Semua orang berteriak, "Setuju!" Lalu seorang wanita yang sekujur tubuhnya penuh dengan luka karena dia pernah tinggal di sebuah kamp konsentrasi di Jerman, maju dan berkata, dia harus dilahirkan sebagai orang Yahudi biar dia tahu rasanya dibenci dan dikejar-kejar oleh banyak bangsa dan banyak penguasa dunia. Semua orang yang mendengar itu berteriak, "Setuju!" Lalu seorang pria yang tubuhnya amat kurus dan matanya begitu cekung. Pria itu ekstapol selama berpuluh-puluh tahun di penjara di sebuah pulau, maju dan berkata, dia harus mengalami hukuman yang paling hina layaknya seorang penjahat besar. Meski dia tidak pernah melakukan semua kejahatan yang dituduhkan kepadanya. Meski semua tuduhan itu adalah fitnah. Lagi-lagi orang yang mendengar itu secara kompak berteriak, "Setuju!" Kemudian majulah seorang yang berpakaian compang-camping. Dulunya dia adalah gelandangan di kota Kalkuta, India. Dia menambahkan syarat satu lagi, yaitu dia harus mati dan dikuburkan sebagai orang miskin yang tidak punya sedikit pun uang untuk membeli sejengkal tanah untuk kuburannya. Lagi-lagi semua orang yang mendengar kompak berteriak, "Setuju!" Allah Bapa terdiam. Baiklah, bila itu keinginan kalian, beri saya waktu setengah menit. Lalu sekonyong-konyong dari balik pintu surga muncullah seorang laki-laki berusia 30 tahun. Orang itu kemudian berdiri di hadapan Allah dan semua orang itu. Dia telanjang, bermahkotakan duri, memanggul salib. Di sampingnya berdiri seorang wanita bernama Maria. Dan seorang lagi pria yang usianya sudah tua bernama Yusuf dari Arimatea, sang pemilik tanah kubur yang pernah dipinjam untuk menguburkan laki-laki itu. Melihat laki-laki berusia 30 tahun itu berdiri di hadapan mereka, semua orang hanya terpaku. Lalu semua orang tanpa disuruh merendahkan kakinya untuk berlutut. Semua sadar bahwa Allah di dalam diri Yesus telah mengalami semuanya itu. Yesus berkata, tidak ada kasih yang lebih besar
daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya.